Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Ujang Komarudin dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Nah, saya ingin menyapa sahabat saya ini, Mr. Hikita yang selalu menonton YouTube saya gitu. Terima kasih teman-teman kedutaan besar yang lain juga gitu. Terima kasih. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang jaminan hari tua. Kita tahu bahwa Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 yang isinya bahwa para pekerja bisa mencairkan JHT hanya pada usia 56 tahun atau ketika usianya sudah mencapai 56 tahun. Ini menjadi persoalan. Kenapa? Pertama, peraturan Menteri Tenaga Kerja sebelumnya itu ketika kena PHK sebulan atau ketika pensiun ya sebulan, setelah itu ya cair gitu. Nah, kenapa harus menunggu hingga usia 56 tahun baru bisa dicairkan? Ini menjadi problem karena uang mereka gitu ya, duit mereka, rupiah mereka, mestinya Menteri Tenaga Kerja tidak membuat kebijakan yang merugikan mereka. Kita tahu bahwa seandainya JHT itu hanya bisa dicairkan ketika usia 56 tahun, maka ketika mereka di PHK misalkan di usia 30 tahun gitu, maka akan menunggu waktu puluhan tahun untuk bisa mencairkan JHT itu. Sedangkan di masa ini gitu ya, mereka tidak punya uang, mereka menganggur ya, mereka akan mendapatkan uang dari mana? Padahal mereka hidupnya dan berharap dari JHT itu. Oleh karena itu, kebijakan ini yang mendapatkan banyak protes dari kalangan pekerja, dari teman-teman buruh gitu. Ada yang demonstrasi dan lain sebagainya menuntut bahwa peraturan tersebut untuk dicabut, termasuk untuk direvisi. Ini tentu kebijakan-kebijakan yang salah satu kebijakan yang melukai rakyat Indonesia. Yang kedua, tentu bahwa ini tidak sesuai dengan harapan buruh. Mestinya kebijakan yang dibangun atau yang dikeluarkan oleh pemerintah itu mestinya pro karyawan, pro pekerja, pro buruh. Ini justru kebijakannya bertentangan dengan keinginan dari para buruh itu sendiri. Artinya aneh. Oleh karena itu ya tidak aneh dan tidak heran kalau para buruh, para pekerja melakukan protes dan demonstrasi. Kenapa? Itu uang mereka tadi ya, rupiah mereka, duit mereka. Mestinya bersandarkan kepada peraturan yang lama saja, nomor 19 tahun 2015, di mana JHT bisa cair ya ketika sebulan setelah dia pensiun, sebulan setelah dia di PHK, atau sebulan setelah dia mengundurkan diri. Ini menjadi penting ya, pembelajaran bagi kita bahwa pemerintah mestinya membuat kebijakan yang pro pada rakyat. Dan saya dari dulu ya selalu mendukung kalangan pekerja, mendukung kalangan buruh. Kita tahu bahwa buruh itu selalu ditinggalkan oleh pemerintah. Pertama apa? Pertama persoalan undang-undang cipta kerja Omnibus Law itu. Apa yang terjadi? Bahwa buruh dirugikan dengan undang-undang tersebut. Bahkan Mahkamah Konstitusi membatalkan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat. Bayangkan. Yang kedua tentang upah minimum, buruh juga dirugikan. Yang ketiga saat ini ada terkait dengan JHT itu, buruh juga dirugikan. Artinya ini buruh ini sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Mereka dicari suaranya gitu, dukungannya hanya ketika pemilu. Tetapi ketika sudah pemilu ya, ketika sudah terpilih, mereka menghilang bahkan membuat kebijakan yang tidak pro buruh, tidak pro rakyat, tidak pro pekerja. Oleh karena itu ya tentu kita semua berharap kepada Pak Presiden ya untuk mencabut atau merevisi terkait dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 itu agar apa? Agar isinya menguntungkan para buruh. Agar katakanlah ketika buruh ingin mencairkan JHT bisa cair gitu loh, kapanpun sesuai dengan keinginan buruh atau harapan buruh itu. Karena yang saya sebutkan tadi bahwa itu uangnya buruh kok. Itu duitnya buruh kok, itu rupiahnya buruh kok. Mestinya pemerintah dalam mengelola JHT itu ya tadi pro buruh sesuai dengan keinginan dan harapan buruh itu.
Jadi jangan membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan para buruh. Mestinya seperti itu. Oleh karena itu ini pembelajaran bagi semua menteri ya, agar membuat kebijakan yang tidak bertentangan atau dengan kalangan rakyat atau kalangan kelas bawah gitu ya. Kenapa? Ini terkait dengan hak mereka, terkait dengan uang mereka, terkait dengan dapur mereka, terkait dengan perut mereka. Kalau pemerintah tidak mampu mensejahterakan rakyatnya, maka janganlah membuat kebijakan yang merugikan, paling tidak seperti itu. Oleh karena itu, kebijakannya mesti tadi ya, mensejahterakan kalangan buruh. Kalau tidak mensejahterakan, ya paling tidak merugikan. Ini yang harus dipegang, yang diingat-ingat oleh pemerintah. Ya alhamdulillah ya dengan kritikan kita semua ya, saya juga kemarin di salah satu TV swasta saya keras mengkritik kebijakan JHT yang hanya bisa dicairkan pada usia 56 tahun itu, saya kritik dengan keras gitu. Dan alhamdulillah Pak Presiden menanggapi itu bahwa memerintahkan kepada menterinya untuk merevisi agar bisa menguntungkan kalangan para pekerja. Nah, ini menjadi keprihatinan ya ketika seorang menteri membuat kebijakan yang tidak pro kepada kalangan buruh, kalangan pekerja seperti kita semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan pemerintah selalu mendengar apa yang menjadi aspirasi kita semua. Lanjutkan perjuangan teman-teman buruh ketika ada kebijakan-kebijakan yang memang merugikan. Mari kita kritisi, mari kita kritik agar apa? Agar para pembuat kebijakan siapapun mereka itu sejatinya berpihak kepada masyarakat kecil, masyarakat kalangan bawah, masyarakat kebanyakan yang hidupnya semakin sulit dari hari ke hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.